sini kita akan mempelajari 7 prinsip dasar desain grafis. Apa itu desain grafis? Desain grafis terdiri dari 2 kata, yaitu desain dan grafis. Desain yaitu sebuah proses untuk membuat dan menciptakan objek baru, sedangkan grafis yaitu citra, visual, atau image atau gambar. Jadi, desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Apa sih tujuan dari desain grafis? Adapun tujuan desain grafis adalah sebagai sarana visual yang digunakan untuk memberikan maksud dari pembuat kepada pembaca atau audiens. Menggunakan desain grafis karena secara umum manusia akan lebih mudah memahami secara visual maksud yang tersirat dari objek yang diamati, entah dalam bentuk gambar ataupun teks. 7 prinsip dasar desain grafis. Yang pertama, kesatuan, unity. 2, keseimbangan, balance. Keseimbangan terbagi menjadi 2 macam, yaitu keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. 3, proporsi. 4, irama. 5, kontras. 6, pola. 7, penekanan. Kita akan mempelajari prinsip pertama, yaitu kesatuan atau unity. Kesatuan yang memiliki arti sebagai salah satu prinsip dasar desain grafis yang sangat penting. Apabila tidak adanya kesatuan dalam sebuah karya desain, akan terlihat kacau dan tidak sedap dipandangnya. Prinsip dari kesatuan dalam komposisi adalah semua bagian bentuk harus saling memiliki keterkaitan. Keterkaitan bisa diciptakan dari sebuah bentuk lainnya yang saling menghubungkan seluruh bentuk tersebut atau disebut dengan prinsip hubungan. Kesatuan membantu membuat elemen-elemen pada sebuah objek saling berdekatan sehingga mereka akan terlihat bersatu atau milik bersama. Ini dikarenakan semua elemen yang ada harus bisa menunjukkan hubungan satu sama lain dan memberikan gambaran penuh yang satu atas keberagaman dan konsep yang ingin ditonjolkan, sehingga desain grafis bisa terlihat lebih terorganisir. Yang kedua ada keseimbangan atau balance. Unsur keseimbangan desain meliputi bentuk, tekstur, nilai, ukuran, dan warna. Keseimbangan dalam sebuah desain dibuat agar orang yang dapat dengan nyaman melihatnya. Keseimbangan terbagi menjadi 2 macam, yaitu keseimbangan simetris dan asimetris. Keseimbangan simetris, formal balance, adalah susunan elemen yang meratakan sisi pusat atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Keseimbangan ini sifatnya sederhana dan formal. Keseimbangan asimetris, informal balance, adalah pengaturan berbeda dengan berat yang sama dari komposisinya pada setiap sisi halaman. Keseimbangan asimetris biasanya banyak digunakan untuk desain kontemporer atau desain modern. Seimbang yang dimaksud adalah bagaimana cara kalian menempatkan elemen tanpa membuat elemen-elemen berat berkumpul di satu tempat. Yang dimaksud berat adalah elemen yang terlihat menonjol. Ketiga ada proporsi atau proportion. Desain juga harus memenuhi prinsip proporsi, yakni perbandingan ukuran yang digunakan untuk membantu membandingkan panjang dan lebar antara gambar dengan bidang gambarnya. Untuk membuat desain yang proporsional, kalian bisa menggunakan kotak untuk membuat kerangka dengan margin, kolom, dan jarak sehingga membentuk suatu keserasian. Bagian ini adalah prinsip yang paling mudah untuk dipahami, karena hanya mengarah pada ukuran dari elemen satu dengan lainnya yang ada pada desain. Elemen yang lebih besar akan lebih mudah dilihat dibandingkan elemen yang lebih kecil. Dan pada prinsipnya, elemen yang besar tentu memiliki informasi yang lebih penting dibanding yang kecil. 4. Irama. Selanjutnya ada prinsip irama yang menjadi sebuah pola pengulangan terus-menerus secara teratur yang dibuat dari adanya unsur-unsur yang berbeda.
Irama dapat mengajak mata kita untuk mengikuti pergerakan objek. Dalam desain, prinsip irama sesungguhnya adalah hubungan pengulanya dari berbagai bentuk-bentuk indi rupa yang menjadi kunci visual ritme. Prinsip ritme dapat diartikan pula sebagai penggunaan nada dan suara seperti musik. Kalian bisa menggunakan ritme untuk menciptakan ruang di antara elemen. 5. Kontras. Tak kalah penting, terdapat hal untuk menghindari elemen desain dalam satu halaman yang terlihat sama atau serupa yang disebut dengan kontras. Kontras diciptakan dari suatu hal yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari warna, perbedaan ukuran sekarang, bentuk, dan lain sebagainya. Sebagai contoh adalah penggunaan warna terang dan gelap. Warna gelap dapat digunakan pada satu elemen, sementara elemen lainnya menggunakan warna terang agar lebih mudah untuk membedakannya. Saat kalian membuat desain dengan teks, beri warna gelap untuk background, sementara untuk tulisannya harus menggunakan warna terang agar nantinya desain dapat terbaca dengan jelas. 6. Pola. Adanya prinsip pola pada desain grafis juga bisa diartikan pengulangan yang rapi dari beberapa elemen grafis sehingga menimbulkan hasil yang menarik perhatian. Pola juga dapat diartikan pada bagaimana elemen desain dibuat dalam sebuah proyek dan menjadikannya standar agar bisa dengan mudah menyampaikan ide dengan baik pada orang yang melihatnya. Penekanan. Terakhir, desain perlu memiliki prinsip penekanan yang berarti suatu hal yang menjadi fokus atau yang mendapatkan perhatian pertama. Pada bagian penekanan ini, tata letak merupakan kebutuhan yang penting untuk menarik pandangan orang. Prinsip ini merujuk pada pentingnya keberadaan setiap elemen yang ada dalam desain sehingga siapapun yang melihat harus bisa menyadarinya. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa informasi terpenting yang ingin ditonjolkan dari desain kalian adalah sesuatu yang harus dilihat pertama kali oleh orang lain. Nah, itulah penjelasan mengenai prinsip-prinsip dasar desain grafis. Jangan lupa menerapkan prinsip-prinsip di atas ketika ingin membuat sebuah desain ya.